Namaku Arif. Aku berasal dari Malaysia. Dan kisah ini adalah pengalaman paling kelam yang pernah kualami sepanjang hidupku. Aku tidak menceritakan ini untuk menakut-nakuti siapapun. Aku hanya ingin satu hal, agar siapapun yang mendengarkan memahami bahwa tidak semua tempat di dunia ini bisa diperlakukan seperti objek wisata biasa. Beberapa tahun lalu, aku dan 5 orang temanku memutuskan untuk mendaki sebuah gunung di Indonesia. Gunung yang sangat terkenal, gunung yang sering disebut sebagai atap Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Kami berenam datang dengan niat sederhana, hanya mendaki, menikmati alam, dan mengabadikan momen. Tidak ada ritual khusus untuk pendakian, tidak ada permisi yang sungguh-sungguh. Kami menganggap semua cerita horor tentang gunung hanyalah mitos turun-temurun. Dan mungkin itulah kesalahan pertama kami. Kami berenam adalah aku sendiri, Rizal yang paling cerewet, Fahmi yang mudah panik, Dani yang gemar merekam segala hal, Aiman yang pendiam dan sering melamun, dan Iqbal. Iqbal adalah pemimpin kami. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu terasa berat, seperti orang yang menyimpan banyak hal di kepalanya. Dialah yang mengusulkan untuk mendaki Semeru. Katanya, ia ingin merasakan sunyi yang sesungguhnya. Singkat cerita, hari itu kami memulai pendakian dari Ranupani. Cuaca pada saat itu sangatlah cerah, langit biru, tidak ada tanda-tanda buruk. Kami pun berjalan sampai kami bertemu dengan seorang laki-laki tua di dekat jalur masuk. Bapak tua itu menatap kami satu persatu. Tatapannya berhenti cukup lama di wajah Iqbal, pemimpin kami. Lalu orang tua itu berkata dengan pelan tapi jelas, "Kalau ada yang dipanggil jangan menoleh." Kami hanya tersenyum sopan dan mengangguk-anggukkan kepala. Lalu kami melanjutkan langkah. Kami menganggap itu sekedar nasihat kosong. Aku masih ingat Iqbal tidak ikut tersenyum, karena pada saat bapak-bapak tua itu memberikan nasihat, matanya hanya tertuju pada Iqbal. Lanjut cerita, sejak langkah pertama masuk hutan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, bukan juga gugup, melainkan perasaan seperti sedang diawasi. Hutan Semeru sunyi, tapi ini terlalu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang membuat telinga berdenging. Beberapa jam berjalan, Dani tiba-tiba berhenti dengan wajah yang pucat. Berhenti sebentar. Ada yang memanggil namaku," kata Dani. Kami pun langsung diam. Iqbal mendekat dan berkata dengan nada tegas, "Kalau dengar sesuatu apapun, jangan dijawab, jangan juga dicari, anggap tidak ada." Nada suaranya membuat bulu kudukku berdiri. Kami melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Menjelang malam, kami tiba di Ranukumbolo. Danau itu indah dan sangat indah. Airnya tenang seperti kaca, pantulan bulan terlihat sempurna, dan ini terlalu sempurna. Malam itu kami masuk tenda lebih awal. Udara dingin menusuk tulang. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena perasaan seperti sedang diperhatikan. Aku membuka sedikit resleting tenda. Di tepi danau, aku melihat seorang berdiri.
Sosok itu diam membelakangiku. Aku hampir memanggil nama Iqbal, tapi kata-kata lelaki tua itu terlintas di kepalaku. Kalau ada yang dipanggil, jangan menoleh. Sosok itu kemudian melangkah ke dalam danau. Tidak ada suara dan tidak ada riak air. Dia menghilang begitu saja. Paginya, Iqbal bersumpah tidak pernah keluar tenda. Dan sejak malam itu, Aiman berubah. Dia sering menatap ke arah hutan. Bibirnya bergetar seperti berbicara, tapi tidak ada suara. Katanya tidak apa-apa, katanya hanya rindu rumah. Tapi matanya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Kami menemukan jejak kaki. Ukurannya seperti ukuran manusia, namun tanpa alas kaki. Jejak itu tidak menuju jalur pendakian, melainkan masuk ke dalam hutan. Iqbal pun menyuruh kami untuk melanjutkan perjalanan dan jangan diterka-terka kembali itu jejak siapa. Dan kami pun sampai di Kalimati pada malam hari. Malam di Kalimati adalah malam terpanjang dalam hidupku. Angin membawa suara seperti orang menangis, bukan tangisan keras, melainkan suara tertahan. Suara itu memanggil nama kami satu persatu dengan suara yang terdengar sangat akrab. Iqbal membaca doa tanpa henti. Pukul 1:30 dini hari, kami memulai summit utek. Langit begitu gelap, kabut begitu tebal, langkah kami terasa berat. Pasir Mahameru seperti menarik kaki kami ke dalam bawah. Di tengah perjalanan, kami mendengar suara Iqbal memanggil dari arah samping jalur. Padahal Iqbal sedang berjalan di depan kami. Saat itu aku sadar, suara itu bisa meniru siapa aja. Kabut pun semakin tebal, dan tiba-tiba Iqbal yang berada di depan kami sudah tidak terlihat kembali. Apakah Iqbal yang terlalu cepat berjalan atau kami yang sangat lelet? Kami memanggil namanya. Jawaban datang dari arah jurang. Dengan suara Iqbal. Kami tidak melihat apapun. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Kami memanggil nama Iqbal berkali-kali, namun sautannya sekarang sudah tidak terdengar lagi. Akhirnya aku memimpin pendakian untuk turun. Dan setelah aku putuskan turun, saat kami kembali ke Kalimati, tenda Iqbal masih ada, rapi, barang-barangnya lengkap. Hanya saja ada bekas telapak kaki basah di sleeping bag-nya. Kami pun turun dan melaporkan kepada penjaga Simaksi bahwa teman kami menghilang di dalam kabut sebelum sampai puncak setelah Kalimati. Akhirnya pencarian pun dimulai. Pencarian dilakukan berhari-hari. Tim SAR, relawan, warga lokal ikut turut mencari. Seseorang sesepuh gunung berkata kepada kami, "Dia tidak hilang, dia hanya tidak diizinkan pulang." Pencarian sudah mencapai 7 hari. Namun, teman kami Iqbal benar-benar tidak ditemukan. Akhirnya, kami pulang ke Malaysia dengan bersedih hati. Rasanya aku masih tidak percaya dengan kejadian semua ini. Temanku Iqbal tidak diketemukan sampai saat ini. Jikapun dia mati, tidak ada jasad juga yang ditemukan oleh tim SAR.
Untuk kalian yang suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan apabila teman-teman mempunyai cerita horor, bisa dikirimkan ke saya. Email dan WhatsApp saya ada di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.